para jomblower yang selalu memikirkan tentang mantannya yang kini entah di mana. Kali ini saya akan menceritakan spoiler film The Amityville Horror yang diangkat dari kisah nyata dan juga dituangkan dalam novel dengan judul yang sama karya Jay Anson yang terjadi di Amerika Serikat, di mana film tersebut menceritakan tentang rumah tua terkutuk yang siapapun menempatinya pasti akan terbunuh semua. Dan apakah keluarga terakhir yang menempati rumah itu akan mengalami seperti kejadian-kejadian sebelumnya? Untuk itu silahkan tonton dulu semuanya. Namun sebelumnya intro dulu. Cerita diawali dengan latar belakang riwayat rumah yang menjadi inti cerita dalam film ini. Dalam rumah tersebut terjadi pembunuhan massal terhadap sebuah keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Korban pembunuhan itu adalah ayah, ibu, dan keempat anaknya. Semuanya ditembak dengan senapan pada saat mereka sedang tidur. Setelah menyerahkan diri kepada polisi, anak yang bernama Ronald DePeo Jr. berumur 23 tahun menjadi pembunuh keluarganya sendiri tersebut. Dia mengakui dirinya dibisiki oleh suara-suara untuk membunuh keluarganya tersebut. 1 tahun setelah pembunuhan tersebut, rumah tersebut ternyata dijual dan ditawarkan murah kepada sebuah keluarga. Dia bernama Josh dan Catherine. Josh dan Catherine tidak menyangka iklan yang dibacanya di koran adalah benar, bahwa rumah besar tersebut ternyata dijual murah. Josh yang merupakan seorang kontraktor pada awalnya memang sudah curiga karena rumah besar tersebut pasti bernilai lebih daripada iklan yang mereka lihat di koran. Sedangkan Catherine terlalu senang dan semangat untuk melihat keanehan dari penawaran rumah itu. Bahkan sang makelar rumah tersebut menolak untuk masuk ke ruang bawah tanah karena tampaknya dia mengetahui sejarah rumah tersebut. Di basement tersebut, Josh menemukan sebuah jam tua yang menunjukkan waktu jam 03.15, yakni jam pada saat Ronald DePeo Jr. menembaki anggota keluarganya setahun yang lalu. Kathy tetap ngotot membeli rumah ini, walau Josh akan kehilangan banyak uangnya untuk membeli rumah tersebut. Tetapi di saat Josh mengiyakan untuk membeli rumah tersebut, dia menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah tersebut. Barulah sang makelar rumah tersebut mengakui apa yang terjadi di rumah itu, yakni terjadi pembunuhan berantai sebuah keluarga. Hari pertama tampak kegembiraan menyelimuti keluarga Josh. Pada malam harinya Josh harus menengok ke ruang basement karena pemanas ruangan yang tampaknya tidak jalan. Di dalam basement tersebut, Josh pertama kali mendengarkan suara-suara bisikan dan tampaknya juga keluar dari jam waker yang menunjukkan waktu 03.15. Pada malam itu jugalah Josh untuk pertama kalinya melihat penampakan anak kecil sedang gantung diri, dan Josh merasa mulai tidak enak badan. Keesokan harinya, tampaknya hantu gadis kecil bernama Jody ini kembali muncul dan kini menemani anak perempuan Kathy, yakni Chelsea. Kejadian-kejadian aneh mulai menghantui rumah tersebut. Josh merasa ada sesuatu yang aneh pada malam itu. Dia terbangun dalam mimpi di mana dia memegang senapan dan menembaki anggota keluarganya yang tidur. Setelah bangun dari mimpinya, dia melihat rumah perahu yang dikuncinya terbuka. Dia pun menyangka Chelsea berada di dalam dan tercebur di air, tetapi dia tak menemukan siapapun di dalam air tersebut. Setelah dia menoleh ke rumah, dia melihat Chelsea dan arwah Jody sedang bersamaan. Josh yang kini mulai meningkat temperamennya menyalahkan Billy, anak terbesar Kathy yang dianggap
membuka rumah perahu yang sudah dikuncinya, karena dia menemukan kunci rumah perahu di kamar Billy. Hari ke-15, Josh kini mulai tampak menjadi seorang pemarah. Wajah yang selalu ceria kini mulai tidak terlihat lagi. Pada suatu malam, Josh dan Katie pergi keluar makan malam berdua. Mereka menyewa Lisa, seorang lokal babysitter yang pernah mengasuh anggota dari keluarga DPO. Keluarga yang dulu pernah tinggal di rumah tersebut. Setelah Josh dan Katie pergi, Lisa ternyata menceritakan kejadian yang terjadi di rumah tersebut kepada anak-anak, bahwa keluarga DPOs dibunuh semuanya dalam rumah dan tempat tidur yang mereka tiduri. Mereka pun masuk kamar Jody dan Lisa menceritakan bagaimana Jody dibunuh. Chelsea yang marah mengatakan bahwa Lisa adalah pengasuh yang buruk menurut Jody, dan Billy menantang Lisa masuk ke lemari di mana Jody dibunuh. Lisa menerima tantangan Billy, tetapi Lisa tidak mengetahui apa yang terjadi. Pintu lemari menjadi terkunci dan hantu Jody pun muncul dan menyapa Lisa. Jody memaksa Lisa untuk melihat bagaimana Ronnie atau Ronald DePeos Jr. membunuhnya. Dia mengambil jari Lisa dan memasukkannya ke kepalanya yang bolong karena peluru. Setelah kejadian tersebut, Lisa dibawa oleh ambulan. Dia mengatakan pada Katie bahwa dia melihat Jody yang seharusnya sudah mati. Josh menyalahkan Michael dan Billy karena dianggap mengerjai Lisa. Josh yang kini menjadi seorang pemarah tampak menjadi sosok yang menakutkan bagi anak-anak dan Katie. Kini Josh mulai memberikan disiplin yang kuat bagi anak-anak Katie. Bahkan Katie mempertanyakan apakah ini disiplin atau siksaan. Josh yang banyak menghabiskan waktu di basement kini telah jelas mendengarkan bisikan-bisikan kepada dirinya. Bisikan itu muncul dari belakang tembok basement. Bisikan itu menyuruhnya untuk mengejar dan membunuh. Di suatu siang, di saat Katie mengantarkan pulang Josh yang terluka pada saat dia mandi, mereka menemukan Chelsea sedang berjalan di atap rumah. Dengan susah payah Chelsea berhasil diturunkan. Chelsea mengatakan disuruh oleh Jody untuk melakukannya karena keinginan Chelsea bertemu ayahnya yang sudah meninggal. Dari kejadian tersebut, Josh tampak sudah antipati dengan keluarganya tersebut. Tanpa sepengetahuan Josh, Katie mencari pertolongan ke seorang pendeta dan menceritakan masalahnya di rumah bekas rumah DPOs tersebut. Perubahan terhadap diri Josh makin menjadi. Di suatu malam jam 03.15 Josh terbangun dari tidurnya di basement. Dia terbangun karena gonggongan anjing yang berasal dari rumah perahu. Josh menghampiri rumah perahu tersebut dengan membawa kampak dan menemukan suatu makhluk atau monster di sana menghampirinya. Dia membunuh makhluk tersebut, tetapi setelah membunuh makhluk tersebut dapat diduga bahwa makhluk tersebut adalah Harry, anjing peliharaan anak-anak. Besoknya, Katie mengajak Josh untuk pergi ke rumah tersebut. Katie sudah percaya bahwa rumah tersebut memang mengandung sesuatu yang jahat. Tetapi Josh dengan marah menolaknya. Dia menolak untuk lari dari masalah. Dia malah mengancam Katie bahwa tidak ada seorang pun yang akan pergi dari rumah tersebut. Pembicaraan terpotong di saat anak-anak datang mencari Harry, sang anjing peliharaan mereka, dan Josh mengatakan tidak pernah melihat anjing mereka. Tidak lama kemudian muncul seorang pendeta yang diminta tolong oleh Katie untuk datang. Pendeta itu mengatakan boneka yang dipegang Chelsea adalah boneka milik Jody dan boneka itu telah dikubur bersama Jody dalam pemakamannya. Sang pendeta pun bersiap untuk berusaha mengusir hantu dari rumah tersebut. Tetapi tidak lama kemudian tampak sang pendeta menyerah karena dirinya diserang lebah yang sangat banyak saat berusaha melakukan upacara pengusiran hantu. Hari ke-8, kondisi Josh semakin memburuk ditambah kesehatannya yang semakin menurun. Katie pada hari itu menuju ke sebuah perpustakaan untuk menyelidiki keluarga DePeos, keluarga yang dibunuh di dalam rumahnya. Dikatakan dalam koran-koran pada saat itu Ronnie membunuh keluarganya pada hari ke-28.
Suara-suara yang membisikkan ke telinganya lah yang menyuruh dia melakukan pembunuhan tersebut. Dikatakan pula bahwa Ronnie seperti kerasukan pada saat dia membunuh keluarganya. Apa yang dia temukan di perpustakaan lebih dari cukup. Katie menemukan bahwa rumah tersebut adalah sebenarnya tempat penyiksaan kaum Indian pada zaman dahulu kala. Mereka yang ditangkap dijadikan eksperimen dengan berbagai macam alat penyiksaan. Pada saat yang bersamaan juga, Josh yang terus mendapatkan bisikan menjebol tembok untuk melihat langsung asal suara yang dia dapat dari belakang tembok. Dan dia menemukan sebuah ruangan penyiksaan dan bayangan-bayangan Indian yang disiksa seperti berita yang dibaca oleh Katie. Kemudian Katie kembali pergi menemui pendeta yang telah melarikan diri dari rumahnya. Kata pendeta tersebut, rumah Katie sangat menakutkan. Dia akhirnya mengaku bahwa perkataan Ronnie tentang mendengar suara-suara dan hantu adalah benar. Pendeta tersebut menyuruh Katie untuk pergi dari rumah tersebut sekarang juga. Katie segera menelpon Josh yang berada di rumah untuk menyuruhnya pergi bersama anak-anak. Tetapi Josh yang sudah mulai berubah malah mencabut teleponnya. Katie segera menembus hujan besar pada saat itu untuk menemui Josh dan anak-anaknya. Setelah sampai rumah, Katie mencari Josh yang ada di ruang perahu. Katie terpeleset dan jatuh ke danau baling-baling. Perahu yang ditumpangi Josh melilit rambut Katie. Tetapi pada saat Josh hendak menolong Katie, Josh melihat wajah Katie berubah menjadi monster sehingga ia malah menenggelamkan Katie dengan memutar baling-baling lagi. Tetapi beberapa saat kemudian wajah Katie kembali normal sehingga Josh segera menolong Katie dan mematikan mesinnya. Namun Katie menolak dan marah, segera berlari ke rumah untuk mencari anak-anaknya. Katie kembali ke rumah dan menemui Chelsea di basement. Katie terkejut melihat apa yang ada di basement, yakni 4 buah peti mati yang dinamai nama anak-anaknya dan dirinya. Jelaslah sudah Josh yang membunuh mereka. Katie segera berlari keluar, tapi terlambat. Josh menangkapnya. Tetapi saat itu Josh melepas Katie dan Chelsea. Mereka segera berlari ke atap dan menutup pintu-pintu. Katie memanggil anak-anaknya yang lain untuk berkumpul dan melarikan diri dari rumah. Sedangkan Josh kembali mengejar mereka dengan membawa senapan. Tampaknya rumah tersebut pun menginginkan Katie dan anak-anaknya mati. Setiap Katie dan anak-anaknya pergi, pintu atau jendela tertutup dengan sendirinya. Karena semua pintu terkunci, mereka melarikan diri lewat atap rumah. Josh yang mengejar mereka dihajar oleh Billy dengan pipa sehingga Josh dan senapannya jatuh ke tanah kembali. Katie yang turun kembali keluar rumah lewat jalan lain kembali bertemu dengan Josh. Josh menangkap Billy dan hendak membunuh dengan kampak. Tetapi Katie menghentikan Josh dengan memukul kepala Josh dengan senapan Josh. Mereka segera mengikat Josh dan membawa ke rumah perahu. Katie dan anak-anaknya membawa Josh dengan perahu menjauh dari rumah terkutuk itu dengan anggapan bahwa Josh akan sembuh dari kegilaannya. Dan ternyata setelah menjauh dari rumah tersebut, Josh kembali normal dan menyuruh Katie tidak usah menengok rumah itu lagi dan segera pergi dari sana. Dan mereka tidak pernah kembali ke rumah tersebut untuk mengambil harta benda pribadi mereka. Dan film ini diakhiri dengan hantu Jody yang kini tinggal sendiri bersama sang penyiksa Indian Ketchum. Dan cerita pun tamat.